puji nama Tuhan. Shalom saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan baik bagi kita semua, dan Tuhan merencanakan yang terbaik, dan Dia sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah, tetap bersyukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Bersama saya Pendeta Daniel Edwin, kami dari Gereja Glorious Ministry Jakarta mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa terobosan. Kami percaya bukan kebetulan saudara menemukan video ini. Ini adalah tuntunan Tuhan bagi kita semua, supaya kita terhubung, dan ini adalah pekerjaan Tuhan spesial bagi hidup kita, supaya kita betul-betul mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Nah, kami mengajak saudara buka hati bagi Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita, karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kau berada, ada kuasa Tuhan yang mengubah, menolong hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik saudara, saya mau mengajak kita untuk deklarasi sebelum kita lanjut. Kita deklarasi, perkatakan bagian ini. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sekali lagi kita perkatakan dengan penuh yakin, dengan penuh iman. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa berdasarkan pokok doa yang di sebelah kanan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk orang yang terima video ini, pengurapan Tuhan terjadi atas hidupnya. Tuhan, terima kasih telah memberikan pengurapan Roh Kudus, pengurapan Tuhan bagi orang yang terima video ini. Roh Kudus, buat pengurapan Tuhan mengalir dalam hidup orang yang terima video ini. Aku menghancurkan segala penghalang pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menjadi nyata di hidup orang yang terima video ini. Aku perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat pengurapan Tuhan nyata-nyata terjadi bagi orang yang terima video ini. Engkau dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau mengajak saudara berdoa supaya kasih dan kuasa Tuhan nyata-nyata di hidup saudara. Saudara perkatakan untuk diri saudara, saya memperkatakan untuk diri saudara. Kita doa sepakat, di mana ada orang berdoa sepakat di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, doa mereka didengar oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, aku berdoa untuk orang yang terima video ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih telah memberikan kasih dan kuasa Tuhan bagi orang yang terima video ini. Roh Kudus, buat kasih dan kuasa Tuhan mengalir nyata-nyata di hidup orang yang terima video ini. Aku hancurkan segala penghalang kasih dan kuasa Tuhan menjadi nyata di hidup kami. Segala penghalangnya sudah dihancurkan. Aku perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga, supaya semua kasih dan kuasa Tuhan nyata-nyata terjadi di hidup kami. Dan aku perkatakan bagi hidupmu yang terima video ini, engkau adalah orang yang dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya mau berdoa untuk hidup saudara, rumah tangga saudara, berdoa untuk keluarga saudara, pekerjaan, usaha, keuanganmu, mungkin hubunganmu. Saya mau berdoa, saya tidak tahu pergumulanmu. Mungkin engkau bergumul dengan hidupmu, karaktermu, sifatmu, kebiasaanmu, apapun itu, biar Tuhan yang ubah. Mungkin engkau bergumul dengan rumah tanggamu, keluargamu, atau mungkin berhubungan dengan suami, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, ada masalah yang perlu dukungan Tuhan atau dukungan kami hamba Tuhan, supaya Tuhan menolong keluargamu, mungkin suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua, atau kakak, atau adik. Biarkan Tuhan yang menolong hidupmu. Saya berdoa untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk keuanganmu, atau hubungan dengan orang lain di pekerjaan. Biarlah Tuhan membuat semuanya baik. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk orang yang terima video ini. Terima kasih telah menjadikan hidupmu yang terima video ini, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, dan hubunganmu, relasimu jadi pulih, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, Roh Kudus, buat rumah tanggamu, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan keuanganmu, hubunganmu, relasimu jadi baik, jadi pulih, penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa menghancurkan semua penghalang yang menghalangi hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu,
dan relasimu menjadi pulih, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Segala penghalang sudah dihancurkan. Malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, hubunganmu menjadi pulih, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Aku perkatakan bagi hidupmu, hidupmu adalah hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu sudah diberkati Tuhan. Pekerjaanmu sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus ku berdoa, keuanganmu sudah diberkati oleh Tuhan. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Jadi pulih, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Baik saudara, saya mengajak kita untuk belajar dari Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup di dalam kemuliaan Kristus. Hidup di dalam kemuliaan Kristus. Kita perlu belajar saudara dari kehidupan Yesus. Belajar dari kehidupan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara, kalau kita lihat di Alkitab, semua hal dalam diri Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Baik itu seluruh rencananya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya, pengajarannya, dan seluruh hal dalam diri Yesus, semuanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu belajar dari Yesus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti sebentar saya akan tunjukkan bahwa kita perlu belajar dari Yesus untuk hidup dalam kemuliaan. Nah, Yesus tidak ada yang gagal dalam dirinya. Dan semua dalam diri Yesus penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan, penuh damai sejahtera, sukacita. Tidak ada yang bisa menggagalkan kehidupan Yesus. Haleluya, semuanya karena dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan tunjukkan bagaimana Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu berarti pengajarannya, perkataannya, tindakannya, semuanya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia hidup penuh kemuliaan. Kita perlu belajar dari Yesus. Tapi saya mau mengajak kita untuk lihat dulu, belajar dari kehidupan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, kita lihat Lukas pasal 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Perhatikan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat di mana Yesus belum melayani, Yesus belum menyembuhkan banyak orang, Yesus belum melakukan mujizat, dia belum mencalikkan mata orang yang buta, dia belum membuka telinga atau membuat telinga orang mendengar, telinga orang buta, dia belum menyembuhkan orang lumpuh, dia belum melepaskan orang yang kerasukan roh jahat, dia belum melakukan mujizat 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan. Bahkan dia belum melakukan mujizat-mujizat. Orang belum mengikuti Yesus. Yesus belum punya pengikut, belum punya murid. Perhatikan, Yesus memilih di bawah pimpinan Roh Kudus. Ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan perhatikan, terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Perhatikan bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus mulai saat itu. Kalau kita belajar ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, pasal 41, pasal 4 ayat 1, pasal 5, pasal 6, Lukas pasal 7, Lukas pasal 8, semuanya bicara tentang kehidupan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu belajar dari Yesus yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti sebentar kita belajar bagaimana hidup Yesus itu penuh kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, kita lihat sesudah Lukas pasal 3 ini masuk pada Lukas pasal 4. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu belajar dari Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di pasal 4 ini ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah pada waktu ia meninggalkan Sungai Yordan, dan Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Perhatikan, tadi Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Terjemahan Amplified Classic mengatakan begini, then Jesus full of the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus, and controlled by the Holy Spirit. Jadi dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus, dia penuh Roh Kudus, dia dibawa oleh Roh Kudus, dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia penuh, full, dan dikontrol. Luar biasa saudara. Oke, kita lihat yang berikut. Kita belajar dari Yesus karena Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Pasal 4 ayat 14 di kitab Lukas katakan dalam kuasa Roh Kudus.
Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Terjemahan Amplified Classic bagus sekali. Dan kemudian Yesus kembali, went back. Dia kembali penuh dengan Roh Kudus dan under the power of the Holy Spirit, di bawah kuasa Roh Kudus. Berarti Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, itu sebabnya Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 mengatakan bahwa kita perlu belajar dari Yesus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Luar biasa. Nah sekarang saudara, itu bicara tentang Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita belajar dari Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kemuliaan. Supaya kita hidup dalam kemuliaannya, kita perlu belajar dari Yesus. Oke, sekarang saya mau mengajak kita untuk memperhatikan tentang hidup di dalam kemuliaan Kristus. Karena Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, kita belajar dari Yesus tadi. Dan sekarang kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kemuliaan Kristus. Perhatikan, Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22 mengatakan, sampai ayat 24 kita akan baca, tapi ayat 22 dulu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kata-kata ini adalah kata-kata doa Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk diucapkan kepada Bapa di surga. Perhatikan, dia berkata kepada Bapa di surga, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Oh, berarti saudara, kita sudah ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus ini adalah kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Sudah diberikan kepada kita supaya kita bisa menyatu, bersatu, bersekutu dengan Bapa dan Yesus. Itu sebabnya tidak heran Yesus dalam pelayanannya mengatakan aku dan Bapa satu. Karena kemuliaan Bapa ada pada Yesus. Nah, kita juga harus menyatakan diri sebagai orang yang menyatu dengan Yesus, menyatu dengan Bapa. Karena apa saudara? Karena kita telah menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Kita lihat saudara, lihat di ayat 23, Yohanes 17 ayat 23, dikatakan aku di dalam mereka, dan mereka dan engkau di dalam aku. Jadi Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, karena kemuliaannya ada pada Yesus. Nah, sekarang Yesus berkata aku di dalam mereka, berarti kemuliaan Bapa yang ada pada Yesus ada pada kita. Dan engkau ada di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Perhatikan di ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Oh, haleluya. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi begini saudara, kemuliaan Bapa ada di dalam diri Yesus, kemuliaan Yesus ada pada kita, sudah diberikan kepada kita. Jadi kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kemuliaan Kristus. Karena kemuliaan Kristus yang adalah kemuliaan Bapa sudah ada pada kita. Oke, kita lihat saudara. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus memiliki kemuliaan, dan kemuliaannya itu sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16, itu bicara tentang kepenuhan. Karena dari kepenuhannya yang penuh kemuliaan ini, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oh, orang yang hidup dalam kemuliaan Kristus itu hidup penuh kasih karunia Tuhan. Oke, kita lihat lagi. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Kristus, di dalam Dia, dan oleh Dialah, oleh Kristus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, diri Kristus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara, kepenuhan
kepenuhan Allah, kepenuhan Bapa berkenan diam di dalam Yesus, dan itu sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Kalau kita lihat saudara di ayat, oke, haleluya. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 11. Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus menyatakan kemuliaan. Perhatikan, ini mujizat pertama Yesus, air menjadi anggur. Tapi ada yang menarik. Sesudah Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur di Kana, Alkitab berkata, Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa kemuliaan yang Yesus lakukan pada peristiwa perkawinan di Kana, air menjadi anggur? Jelas sekali, di situ dia melakukan mujizat. Kemuliaannya adalah membuat orang yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Orang yang bersukacita bertambah bersukacita. Itu kemuliaan Yesus. Itu sebabnya orang yang menerima kepenuhan Kristus hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Jadi waktu Yesus di Kana menyatakan kemuliaannya, air menjadi anggur, maksudnya adalah kemuliaannya itu membuat orang yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Kemuliaannya inilah yang membuat orang yang sudah bersukacita bersukacita lebih banyak lagi. Nanti kalau kita belajar, kemuliaannya inilah yang membuat orang berdosa dibenarkan. Kemuliaan Kristus inilah yang membuat kita diselamatkan. Kemuliaan Kristus itulah yang membuat kita mengalami hidup kekal, hidup di dalam Kristus. Oke, kita lihat lagi saudara. Banyak ayat Yohanes pasal 11 ayat yang keempat dan Yohanes pasal 11 ayat 40. Ini cerita Lazarus dibangkitkan. Perhatikan, Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oh, berarti menyatakan kemuliaan Allah. Perhatikan ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada waktu peristiwa kebangkitan Lazarus, itu menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Kristus yang diberikan kepada kita membuat kita mengalami seperti Lazarus, dari kematian kepada kehidupan. Kita kan dulu orang yang mati karena dosa dan menjadi hidup karena anugerah Tuhan. Itulah kemuliaan Kristus. Oke, kita lihat lagi. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam kemuliaan Kristus. Kita belajar dari Yesus, saudara. Kemuliaan Kristus ini yang membuat Yesus tenang, bisa tidur di perahu sekalipun dilanda ombak besar dan angin kencang. Kemuliaan yang ada pada Yesus itu yang diberikan kepada kita. Kemuliaan Yesus itulah yang membuat Yesus tenang berhadapan dengan orang yang membenci dirinya. Yesus tidak takut berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, tidak gentar menghadapi kuasa kegelapan, karena kemuliaannya luar biasa. Dan kemuliaan Yesus itulah yang membuat Yesus tidak takut tertular penyakit, tidak takut menyentuh orang yang berpenyakit menular. Yesus penuh kemuliaan Tuhan. Itu juga yang membuat dia tepat, itu yang membuat dia tidak tergesa-gesa, selalu terarah, dan selalu produktif. Perhatikan, Yesus penuh dengan kemuliaan, dan kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam kemuliaan Kristus, karena kemuliaan Kristus itulah yang membuat kita tidak terlena dengan ujian seperti Yesus, dan tidak terhina oleh makian seperti Yesus alami. Seperti Yesus, Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh Kudus hidup dalam kemuliaan, supaya kita perhatikan, Yesus tidak peduli orang menertawakan tindakannya. Banyak orang menghina Yesus, menertawakan perbuatannya. Nah, kita perlu kemuliaan Kristus yang membuat kita mengarahkan, tetap produktif, menjangkau jiwa, tetap kuat berkeliling ke kota-kota dan desa-desa meskipun berjalan kaki. Itu yang dilakukan Yesus karena kemuliaannya. Kemuliaan Yesus itulah yang membuat Yesus berani menyembuhkan di hari Sabat berkali-kali. Perhatikan, kemuliaan yang ada pada Yesus itulah yang membuat Yesus mengampuni dosa meskipun dipandang menghujat Allah. Dia berani pergi ke kuburan untuk membangkitkan orang mati yang sudah mati 4 hari.
Kemuliaan yang ada pada Yesus itulah yang membuat Yesus tetap maju dan memberitakan firman sekalipun pemerintah dan pemuka agama telah menargetkan dirinya untuk dibunuh. Perhatikan, kemuliaan yang ada pada Yesuslah yang membuat dia tetap kuat mental sekalipun tuduhan-tuduhan palsu banyak terhadapnya, bahkan kesaksian palsu ditujukan kepada Yesus. Kita memiliki kemuliaan Yesus untuk menghadapi setiap hinaan, tuduhan, dan perkataan-perkataan jahat. Saudara, Yesus penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya dia bersekutu dengan Bapa di dalam doa. Dia senang, dia setia, suka berdoa, kuat berdoa. Itu karena hidup di dalam kemuliaan. Nah, kita memiliki ini. Saudara, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam kemuliaan Kristus. Itulah yang membuat Kristus. Itu juga yang membuat kita tetap tenang. Yesus tetap tenang meskipun tahu para muridnya akan meninggalkan dia saat akan disalib. Yesus tetap tenang dan mengasihi meskipun tahu salah seorang muridnya akan mengkhianati dia. Yesus tetap maju dan tak pernah mundur menghadapi aniaya, penderitaan, dan kematian yang dia sudah tahu akan terjadi. Saudara, dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus inilah yang membuat kita maju dan tidak pernah mundur. Kemuliaan Kristus ini, kemuliaan yang ada pada Yesus itulah yang membuat Yesus tetap yakin kebangkitan terjadi dalam 3 hari sesudah kematiannya. Dan dia sangat mulia, sangat perkasa, ajaib, dan penuh kemenangan. Itu sudah diberikan kepada kita. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah menjadi milik kita dan sudah terjadi atas hidup kita, termasuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat dengan cepat 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan begini, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Apa yang membuat Yesus menang? Yesus menang oleh karena kemuliaan. Nah, kemuliaan itu sudah diberikan kepada kita. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti semua yang terbaik sudah ada pada kita, termasuk kemuliaan Tuhan yang membuat kita menang. Oke, kita lihat lagi ya saudara. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Semua yang terbaik sudah ada pada kita, termasuk kemuliaan Tuhan yang ada pada Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, semua yang terbaik, kemuliaan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Kasih karunia sudah diberikan. Haleluya, kemuliaan Tuhan sudah ada pada kita. Oke, kita lihat. Yang terbaik sudah ada pada kita, sudah diberikan kepada kita, termasuk kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jalan kemenangan Yesus adalah jalan kemuliaan. Berarti sudah ada pada kita. Siapa yang bawa kita di jalan kemenangan Yesus, jalan kemuliaan? Bukan kita. Bapa yang bawa kita, selalu Dia bawa. Haleluya. Tidak ada yang sanggup datang kepada jalan kemenangan Kristus, jalan kemuliaan Yesus, kecuali Bapa yang bawa. Haleluya. Oke. Saudara, yang terbaik sudah diberikan Tuhan kepada kita, termasuk kemuliaan Tuhan. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Termasuk kemuliaan Kristus sudah diberikan kepada kita. Terberkatilah, terjemahan ILT, terberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta di dalam Kristus. Termasuk kemuliaan sudah diberikan kepada kita, karena segala sesuatu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, perhatikan, yang terbaik sudah ada pada kita, termasuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan. Dan Roma 8 ayat 17. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita juga, termasuk kemuliaan. Haleluya. Mari kita lihat di dalam firman Allah yang hidup, 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Dikatakan begini, saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikannya kepada saudara setelah saudara menjadi milik Kristus. Berarti kemuliaan Tuhan sudah ada pada kita. Segala kasih karunia itu bersumber dari kemuliaan Tuhan. Sudah diberikan kepada kita setelah kita menjadi milik Kristus. Ia telah membuat seluruh kehidupan saudara kaya, itu karena kemuliaan Kristus. Ia telah menolong saudara bersaksi baginya, itu karena kemuliaan Kristus.
dan telah memberikan saudara pengertian yang penuh kebenaran, mengenai kebenaran. Perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 6-7. Saya telah mengatakan apa yang dapat dilakukan oleh Kristus bagi saudara, dan sekarang sudah terjadi. Sekarang saudara memiliki segala anugerah serta berkat, termasuk kemuliaan Tuhan. Dan sementara kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang lagi, saudara diberikan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus, termasuk kemuliaan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kemuliaan Tuhan sudah ada pada kita. Oke, Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Semuanya termasuk kemuliaan dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kemuliaannya, kepenuhan dari kemuliaan Kristus ada pada jemaat kita itu, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti kemuliaan Tuhan sudah ada pada kita. Oke, yang terbaik sudah ada pada kita, termasuk kemuliaan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dalam terjemahan New King James mengatakan hidup yang saleh itu dua. Hidup yang saleh, hidup dan kesalehan. Hidup ini artinya keperluan kita tiap hari, kebutuhan kita tiap hari. Tuhan sudah berikan, telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna karena kemuliaan Tuhan ada pada kita. Yang berikut tentang kesalehan. Ini tentang mengikut Tuhan supaya kita saleh, supaya kita setia, taat, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berarti kita telah menerima anugerah Tuhan. Karena apa? Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan untuk kesalehan, termasuk kemuliaan Tuhan. Oke, lihat saudara, kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Orang menganggap kekayaan itu sebagai kemuliaannya. Tuhan bilang jangan, melainkan berharap atau bersandar kepada Allah yang dalam kekayaannya atau dalam kemuliaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berarti sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Lihat di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, termasuk kemuliaan? Bersama-sama dengan Dia, kemuliaan Kristus sudah diberikan kepada kita. Oke, yang berikut 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, termasuk kemuliaan Tuhan. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Berarti kita sudah memiliki kemuliaan Kristus. Oke, saudara, kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, itu karena kemuliaan Tuhan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, kalau kita mundur di pasal yang ketiga, di mana bercerita tentang kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Dan itu sudah menjadi milik kita. Oke. Jadi saudara, di dalam Kristus segala yang dahsyat, terbaik, kemuliaan dari Tuhan sudah menjadi milik kita dan sudah terjadi atas hidup kita, termasuk kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Nah, sekarang saya akan tunjukkan 5 kebenaran dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam kemuliaan Kristus. Dengan cepat saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kemuliaan Kristus. Yang pertama, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus karena itu merupakan kehendak Tuhan. Kalau kita belajar, berarti memang kemauan Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu rancangan Tuhan, desain Tuhan, supaya kita hidup di dalam kemuliaan Kristus. Nah, hidup di dalam kemuliaan Kristus ini perlu dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan desain, Tuhan atur, Dia setting, Dia rencanakan, Dia buat supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus. Yang kedua, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus sebagai kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia, itu anugerah Tuhan. Itu bukan usaha kita, itu bukan karena kemampuan kita,
bukan karena disiplin, bukan karena fokus kita, bukan karena kemampuan kita untuk taat, bukan. Itu karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Semata-mata bukan hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tidak pantas kita menerima, tidak layak oleh karena kita penuh dosa. Tetapi kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Dan itu sudah diberikan. Jadi hidup di dalam kemuliaan Kristus itu anugerah, pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Justru karena kita percaya kepada Tuhan, itu yang membuat kita hidup di dalam kemuliaan Kristus. Nah saudara, yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus itu terjadi ketika kita sudah menjadi anak Tuhan. Kapan kita jadi anak Tuhan? Pada waktu kita lahir baru. Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Tidak ada orang yang masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Saudara, kita perlu dilahirkan kembali. Karena Efesus pasal 2 ayat 1, kita sudah mati oleh pelanggaran kita dan oleh dosa kita. Roh Kudus ambil kita dan dimasukkan ke dalam Kristus sehingga kita menjadi anak Allah. Kita menjadi anak Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Ayat 13 mengatakan adalah orang-orang yang tidak dilahirkan oleh darah dan daging. Bukan keinginan laki-laki, bukan keinginan manusia, tetapi diperanakan oleh Tuhan sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam kemuliaan Kristus. Ketika kita sudah jadi anak Tuhan, tidak jadi anak Tuhan tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, anak Tuhan itu penting. Karena apa? Yang lahirkan kita Roh Kudus. Kita bukan berpura-pura jadi anak Tuhan. Tidak ada yang bisa berpura-pura jadi anak Tuhan. Kecuali memang tidak lahir baru. Kalau tidak lahir baru, dia pasti pura-pura. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, waktu kita dilahirkan baru, kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, sejak saat itu, Roh Kudus pimpin kita untuk hidup dalam kemuliaan Kristus. Yang keempat dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus. Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Saya maksudnya ini adalah dalam kuasa Roh Kudus. Apa maksudnya ini? Perhatikan saudara, Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain belum melakukan mujizat apapun. Yesus mengatakan begini, kalian tinggal di Yerusalem. Di Yerusalem, mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti sebelumnya Roh Kudus belum turun atas mereka. Dan kamu akan menjadi saksiku. Penggenapan ayat ini terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di ayat 1, Kisah Rasul pasal 2 mengatakan, pada hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Berarti mereka sudah percaya, tetapi itu tidak cukup. Kelahiran baru tidak cukup. Kelahiran baru yang membuat kita selamat karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dilahirkan baru. Tetapi itu tidak cukup. Alkitab berkata kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus inilah yang membuat kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kelahiran baru itu tidak cukup. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus terjadi karena kepenuhan Roh Kudus sudah terjadi pada kita. Siapa yang melakukan ini? Kepenuhan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus. Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus, membaptis kita dengan Roh Kudus, sehingga kita penuh dengan Roh Kudus. Yang keempat, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus, karena kepenuhan Roh Kudus. Oke, yang kelima, yang terakhir, dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kemuliaan Kristus, itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Itu supaya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kau meninggikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena engkau ada dalam kemuliaan Kristus. Engkau hidup dari kemuliaan Kristus. Engkau bersuka cita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan karena kemuliaan Kristus. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah lewat hidupmu engkau meninggikan Tuhan. Lewat hidupmu orang lain mempermuliakan Tuhan. Jadi maksud engkau dipimpin oleh Roh Kudus hidup dalam kemuliaan Kristus. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Di dalam nama Yesus Tuhan, saya berdoa buat saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Tuhan, kasih karunia Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.